Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Yulistita dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua topik. Apa aja tuh dua topiknya? Yang pertama adalah topik tentang macam-macam term. Yang kedua adalah topik tentang logical fallacy. Mari kita bahas tentang term dulu. Yang pertama, term terklasifikasikan menjadi beberapa macam. Macam-macam tersebut dibedakan sesuai bentuknya. Yang pertama adalah term berdasarkan isinya, dan yang kedua adalah term berdasarkan luasnya. Jadi term berdasarkan isinya terbagi menjadi dua lagi. Apa aja tuh? Term berdasarkan isinya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama term konkret dan term abstrak. Yang kedua adalah term umum dan term khusus. Kita bahas tentang term konkret dulu. Term konkret adalah term yang merujuk pada sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, yang bisa dicium, dan lain-lainnya. Seperti buku, tas, lemari, dan lain-lainnya. Seperti benda-benda yang ada di muka bumi ini yang bisa kita lihat, kita bisa pegang, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah term abstrak, yaitu term yang merujuk pada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita atau tidak bisa diukur, seperti cinta, perasaan, terus emosi, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah term umum dan term khusus. Term umum adalah term yang merujuk pada suatu objek dengan jangkauan luas, misalnya dunia, negara, manusia. Sementara term khusus adalah term yang merujuk pada objek secara spesifik, misalkan Indonesia, Marisa, terus seperti nama hewan, ikan, dan lain-lainnya. Jadi term umum dan term khusus itu dibedakan jika term umum itu merujuk pada sesuatu secara luas tanpa disebutkan spesifikasinya, sementara term khusus disebutkan spesifikasinya. Selanjutnya adalah bentuk term berdasarkan luasnya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, term singular, term particular, dan term universal. Pertama, term singular adalah term yang merujuk pada objek untuk satu, seperti seorang anak atau sebuah mobil atau seekor ikan. Itu adalah contoh term singular. Yang kedua adalah term particular, yaitu term yang merujuk pada sesuatu yang bukan semuanya atau sebagian dari keseluruhan. Misalkan kebanyakan orang atau sebagian mahasiswa, bisa juga sebagian peliharaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah term universal, yaitu term yang merujuk pada jangkauan luas atau semuanya tanpa terkecuali. Contohnya adalah semua manusia, seluruh warga, dan seluruh negara. Itu adalah contoh term universal. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu logical fallacy. Apa itu logical fallacy? Secara harfiah, logical fallacy bisa kita kenal sebagai sesat berpikir atau kekeliruan dalam berpikir. Merujuk pada buku karangan Muhammad Nuruddin yang berjudul Logical Fallacy. Beliau adalah seorang filsuf muda asal Indonesia yang belajar di Mesir S1 dan S2, dan beliau menjadi seorang ahli filsafat dan telah menulis 14 buku. Salah satu bukunya adalah yang berjudul Logical Fallacy. Jadi buku tersebut menjelaskan spesifik tentang logical fallacy itu sendiri.
Jadi menurut beliau, logical fallacy memiliki 5 macam bentuk dasar. Dalam buku Muhammad Nuruddin tersebut, ada 5 macam logical fallacy. Yang pertama adalah confirmation bias. Apa itu confirmation bias? Adalah kesalahan berpikir atau sebab dari sesat pikir yang disebabkan akibat memilah fakta yang dapat mendukung klaim yang kita inginkan. Jadi kita mengabaikan fakta lain yang padahal itu juga suatu fakta tentang kebenaran dan memiliki konkret, maksudnya faktanya tuh konkret, tapi kita abaikan karena kita hanya memilah fakta-fakta, kita hanya memilah sumber-sumber yang bisa mendukung klaim kita gitu. Contohnya adalah seperti para penulis orientalis yang kita tahu. Para orientalis tersebut tentunya memiliki klaim-klaim yang sedikit banyaknya gitu, banyak bertentangan dengan agama, dengan akal sehat dan lain-lainnya. Seperti para orientalis yang mengklaim bahwa agama Islam adalah agama yang penuh dengan kebencian, bahwa agama Islam adalah agama yang kasar dan menakutkan. Mereka mengklaim hal itu dengan memasukkan sumber-sumber dari ayat suci Al-Quran yang ayatnya tersebut berisi tentang peperangan, berisi tentang azab dan lain-lainnya. Sementara mereka mengabaikan ayat-ayat suci Al-Quran tentang perdamaian, tentang toleransi, tentang Allah Maha Pengampun dan lain-lainnya. Jadi mereka hanya memasukkan sumber-sumber yang mendukung klaim mereka. Yang kedua adalah apple to people, yaitu menggantungkan suatu kebenaran pada pendapat banyak orang. Gimana contohnya? Contohnya adalah seperti kita percaya bahwa Amerika adalah negara yang kaya, tapi kita percayakan hal itu hanya sebatas karena semua orang berkata seperti itu, bukan dengan fakta yang secara kenyataan itu adalah suatu kebenaran. Jadi kita percaya bahwa Amerika adalah negara yang kaya hanya karena semua orang mengatakan akan hal itu. Jadi itu bisa termasuk pada sesat pikir yang macam kedua, yaitu apple to people. Macam ketiga dari sesat pikir adalah wishful thinking. Apa itu wishful thinking? Yaitu percaya pada sesuatu yang kita senangi. Jadi kita hanya percaya pada sesuatu yang membuat kita senang. Contohnya seperti jika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan banyak kebaikan lebih dari apa yang kita lakukan. Hal-hal seperti itu disebut wishful thinking, yaitu melakukan sesuatu atau percaya pada sesuatu hanya karena menginginkan apa yang kita suka. Misalkan, emang benar adanya surga? Iya, ada surga. Kenapa adanya surga? Karena ada surga, jadinya hidup kita tuh tentram, hidup kita tuh nyaman, kita akan mendapatkan nikmat, dan segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia akan dibalas di surga gitu. Itu adalah termasuk kepada sesat pikir yang versi ketiga, yaitu wishful thinking. Percaya kepada sesuatu hanya karena sesuatu itu kita sukai, tanpa ada fakta yang secara rasional yang bisa dipertanggungjawabkan tentang pendapat kita tersebut. Masuk kepada versi yang keempat, yaitu oversimplification. Apa itu oversimplification? Yaitu sesat pikir yang diakibatkan karena kita mengerucutkan sebab dari suatu masalah. Misalkan Zimbabwe, terkenal sekarang kalau Zimbabwe itu sebagai negara yang miskin ya. Jika ditanya, kenapa Zimbabwe menjadi negara yang miskin? Lantas kita jawab, Zimbabwe menjadi negara yang miskin karena pendidikan di sana tidak terkoordinasi dengan baik.
karena pendidikan di sana tidak diurus dan lain-lainnya. Padahal Zimbabwe bisa menjadi negara miskin karena banyak alasan. Pertama dari segi ekonomi, dari pendidikan, dari birokrasi dan lain-lainnya, dan korupsi. Ya. Jadi oversimplification adalah sesat pikir yang diakibatkan karena kita mengerucutkan sebab dari akibat yang terjadi. Oke, kita masuk ke macam logical fallacy yang kelima, yaitu fallacy post of hoc atau kekeliruan berpikir karena kita menganggap suatu variabel adalah sebab dari variabel yang lain karena beriringan, atau kita menganggap A adalah sebab B karena mereka beriringan. Contohnya seperti seekor kucing mati karena setelah meminum genangan air di depan rumah. Lantas kita berkesimpulan bahwa kucing tersebut mati karena meminum air genangan yang ada di depan rumah. Padahal kita nggak tahu air di depan genangan rumah itu apakah benar mengandung racun atau benar mengandung sesuatu yang mematikan. Bisa jadi kucing tersebut memang sudah sakit, lantas dia mati setelah minum atau lainnya. Jadi kita menganggap sesuatu itu menjadi sebab sesuatu karena mereka beriringan tanpa adanya fakta yang rasional, atau misalkan ada penelitian yang benar-benar bisa membuktikan bahwa variabel tersebut menjadi sebab dari variabel yang selanjutnya. Lanjut. Bagaimana cara kita agar terhindar dari logical fallacy? Cara yang bisa kita lakukan dan kita bisa latih pada diri kita sendiri agar terhindar dari logical fallacy adalah yang pertama, fokus terhadap sesuatu yang kita bicarakan, bukan terhadap subjek yang membicarakannya. Jadi kalau kata pepatah Arab itu unzur maqala wala tanzur man qala. Jadi kita harus fokus terhadap apa yang disampaikan, bukan fokus terhadap siapa yang menyampaikan. Karena ketika kita fokus terhadap siapa yang menyampaikan, logical fallacy atau kesalahan atau kekeliruan dalam berpikir itu menjadi kemungkinannya menjadi besar. Selanjutnya adalah gunakan logika yang konsisten agar tidak mudah terdistraksi terhadap sesuatu yang di luar pendapat kita atau di luar suatu argumen. Jadi kita harus melatih diri kita untuk memiliki logika yang konsisten. Yang ketiga adalah verifikasi fakta. Kita pastikan bahwa argumen yang kita dapat, yang kita percaya sudah sesuai fakta secara rasional atau itu hanya sebuah opini dari seseorang yang kemudian kita percaya, karena hal tersebut sudah jelas termasuk kepada kekeliruan berpikir. Yang terakhir adalah latih diri kita untuk berpikir kritis agar kita tidak mudah untuk percaya pada sesuatu yang tidak rasional atau sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.